Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luna Marina dari manajemen kelas D dengan NPM 233402185. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis saya terhadap case 1 mengenai forecasting atau peramalan terhadap CV Kopi Nusantara. Nah, sebelum kita masuk ke hasil analisisnya, saya akan menjelaskan secara singkat terlebih dahulu apa itu peramalan. Nah, secara singkat, peramalan ini merupakan sebuah metode di mana nantinya bisa membantu sebuah perusahaan atau organisasi dalam memprediksi suatu kebutuhan pasar di masa depan. Nah, metode ini biasanya memang sering sekali dan penting sekali untuk dipakai di sebuah perusahaan untuk bisa mengetahui permintaan dan juga kebutuhan pasar yang sedang dibutuhkan baik di masa kini ataupun di masa depan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan pertama, yaitu mengenai apa manfaat peramalan dalam konteks operasional CV Kopi Nusantara. Nah, sebelum kita masuk ke jawabannya, tadi kita semua tahu ya bahwa CV Kopi Nusantara itu mempunyai permintaan yang naik di bulan-bulan tertentu seperti bulan puasa dan juga akhir tahun. Nah, apa sih manfaatnya? Menurut saya, manfaat peramalan pada CV Kopi Nusantara yang pertama adalah dapat menyiapkan stok yang lebih tepat saat permintaan naik, misalnya di bulan puasa dan bulan akhir tahun tadi. Dan kedua, itu adalah menghindari kelebihan stok saat permintaan turun. Jadi, adanya peramalan itu bisa memprediksi kapan permintaan itu akan naik dan kapan permintaan akan turun, sehingga stok yang dimiliki itu tidak akan sia-sia. Yang ketiga, itu dapat mengoptimalkan tenaga kerja, pengadaan bahan baku, dan juga distribusi. Dan yang terakhir adalah dengan forecasting yang baik, perusahaan itu dapat lebih efisien dan responsif terhadap perubahan pasar. Nah, apabila peramalan itu nanti hasilnya baik, tentu saja akan mendapatkan sebuah feedback yang baik juga untuk perusahaan. Nah, untuk pertanyaan kedua, yaitu apa sih metode peramalan yang cocok untuk pola permintaan musiman ini? Nah, pola permintaan musiman yang terjadi pada CV Kopi Nusantara itu merupakan pola permintaan musiman yang terjadi di bulan puasa dan juga di akhir tahun. Nah, apa sih metode peramalan yang cocok? Terdapat beberapa metode peramalan. Yang pertama yaitu adalah seasonal naive method, di mana metode itu merupakan metode yang paling sederhana yang memiliki asumsi bahwa permintaan di bulan yang sama di tahun depan dan akan sama seperti tahun ini. Nah, contohnya kalau permintaan di bulan puasa tahun ini naik, di tahun depan juga akan naik juga. Nah, memiliki kelebihan. Yang pertama, itu sederhana dan mudah digunakan. Namun, memiliki kekurangan juga. Kurangnya itu karena metodenya sederhana, jadi cenderung kurang akurat kalau ada tren yang naik atau turun dari tahun ke tahun. Yang kedua, itu adalah metode average musiman. Nah, metode ini itu menghitung rata-rata penjualan dalam periode tertentu. Nah, lalu setelah itu digunakan untuk memprediksi di periode berikutnya. Nah, metode ini itu cenderung cocok kalau datanya stabil dan tidak terlalu dipengaruhi oleh kejadian yang luar biasa. Nah, yang terakhir itu adalah exponential smoothing musiman atau hot winters method. Nah, ini tuh merupakan metode yang paling canggih karena mempertimbangkan beberapa hal, yaitu ada levelnya, yaitu rata-rata jangka pendek, lalu ada trennya, itu naik turunnya permintaan dari waktu ke waktu, dan yang terakhir itu adalah seasonality, yaitu adalah pola musiman yang berulang. Nah, metode ini tuh sebenarnya memang karena canggih, jadi cocok dan juga mencakup banyak gitu. Karena apa? Karena harus memiliki data yang historis yang cukup banyak dan fluktuasi. Karena metode ini tuh menggunakan beberapa alat dalam penggunaannya seperti Excel, Microsoft, dan lain-lain. Nah, namun apabila saya disuruh memilih, saya akan memilih metode eksponensial smoothing musiman. Kenapa? Karena keakuratannya itu memang sudah teruji karena menggunakan alat kan. Namun memang kita harus mempunyai sebuah data dan juga yang historis gitu dari tahun ke tahunnya. Nah, ada pertanyaan terakhir yaitu mengenai apabila saya menjadi manajer operasional, bagaimana saya akan menyusun langkah-langkah perbaikan sistem peramalan yang sederhana namun juga efektif. Apabila saya menjadi manajer operasional, hal yang akan saya lakukan itu ada beberapa hal sederhana yang akan saya lakukan.
Yang pertama yaitu mengumpulkan data penjualan historis minimal 2-3 tahun, karena data ini sejatinya akan sangat terpakai apabila kita ingin melakukan peramalan. Yang kedua itu identifikasi pola musiman, kapan lonjakan permintaan itu terjadi, apakah di musim-musim tertentu, di bulan-bulan tertentu, atau di hari-hari tertentu. Dan yang ketiga itu menggunakan alat sederhana seperti yang tadi saya sebutkan, ada Sheets, Google Sheets, ada Microsoft Excel atau Microsoft Word. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai analisa saya terhadap case study forecasting dalam CV Kopi Nusantara. Nah, forecasting itu bukan merupakan hanya perihal ramalan saja, tapi kita pun harus bisa mempersiapkan diri lebih baik, termasuk dengan metodenya, pelatihannya, langkah-langkahnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.